Perkenalkan, nama saya Jose Marinho Natupulu. Di video ini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang kedua dari materi kuliah pemodelan dan simulasi bagian 3.1. Di video ini saya akan menganalisis apa saja yang terjadi pada apa yang saya lakukan pada praktikum ini. Di praktikum ini saya disuruh pertama kali untuk mengunduh data kuesioner .xlsx. Saya sudah mendownloadnya, ada berada pada bagian Visual Studio Code saya. Berikut ya data-datanya. Saya akan menunjukkan apa saja isi-isi dari data tersebut. Jadi isi-isi dari data ini memiliki data kuesioner dan banyak perbedaan jenis data dari mulai pertanyaan 1 sampai pertanyaan 17, dan partisipan memiliki berbagai jenis jawaban. Jadi di sini saya disuruh untuk menganalisisnya dengan menggunakan library Python. Saya disuruh untuk menginstal Pandas OpenPyXL. Saya sudah mendownloadnya dalam Visual Studio Code saya. Lalu saya disuruh untuk membuka Jupyter Notebook dan memuat data cell Excel ini ke dalam Jupyter Notebook. Berikut adalah bagaimana penampakannya pada Jupyter saya. Kode ini digunakan untuk mengimport data dari Excel yang ini ditampilkan di sini. Data ini jika dilihat cukup mirip jika dibandingkan persis. Lihat S juga sama pada partisipan 1. Oke, kita lanjut. Lalu di sini saya disuruh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada code-code ini. Dari code ini dimasukkan ke dalam file bernama answer.py. Saya sudah mengerjakannya. Dapat pada file answer.py saya. Jadi pertanyaan pertama adalah pada kuesioner dari keseluruhan data skala mana yang paling banyak dipilih oleh partisipan. Jadi saya menggunakan notebook untuk menjawab itu semua. Jadi saya akan menunjukkan bagaimana tabel dari data yang paling banyak dipilih oleh partisipan. Dilihat dari sini, dari tabel ini, bahwa yang paling banyak dipilih ialah skala CS dengan jumlah 500 dan persen yang memilih itu 70,1%. Jadi jawabannya di sini ialah CS 570,1. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Pada kuesioner dari keseluruhan data, skala mana yang paling sedikit dipilih oleh partisipan, sertakan jumlah dan persen. Oke. Jadi di sini saya akan menunjukkan skala mana yang paling sedikit dipilih oleh partisipan. Bisa kita lihat skala mana yang paling sedikit dipilih oleh partisipan. Jadi menggunakan Pandas kita akan menunjukkan menunjukkan grafiknya mana yang paling sedikit dipilih oleh partisipan. Jadi dengan menggunakan kode Pandas kita dapat melihat di sini bahwa skala yang paling sedikit dipilih ialah skala STS dengan jumlah 4 dan persennya 0,2%. Dan selanjutnya ialah pada kuesioner dari pertanyaan Q1 sampai Q17, pertanyaan mana yang pilihan SS atau sangat setuju paling banyak? Sertakan jumlah dan persen. Oke. Jadi kita akan menganalisis dari Q1 sampai Q17 mana pertanyaan yang skala SS-nya atau sangat setujunya paling banyak. Jadi kita menggunakan kode Pandas di sini untuk membaca semua dari kuesioner Q1 sampai Q17. Lalu setelah itu akan ditunjukkan menggunakan Pandas, menggunakan grafik batang, skala mana yang paling banyak sangat setuju. Bisa dilihat bahwa yang paling banyak ialah pertanyaan Q9
dengan jumlah 21 dan sebanyak 18,6%. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, pada kuesioner dari pertanyaan Q1 sampai Q17, pertanyaan mana pilihan skala setuju paling banyak? Akan jumlah dan persen. Jadi, di sini kita tetap menganalisis sama seperti Q3, namun kita mencari skala setuju, bukan sangat setuju. Jadi kita tinggal mengubah yang dari sangat setuju menjadi setuju. Maka hasilnya adalah pertanyaan Q16 dengan jumlah 75 dan sebanyak 66,4%. Lanjut ke pertanyaan yang kelima. Dan yang kelima sama, namun yang membedakan ialah yang ditanya skala CS, cukup setuju. Jadi kodenya cukup sama, namun yang dibaca ialah hanya skala cukup setuju. Maka panjang grafiknya ialah seperti ini. Jadi yang paling banyak CS-nya atau cukup setujunya ialah pertanyaan kedua dengan jumlah 36 dan dan persennya sebanyak 31,9%. Selanjutnya ialah Q6. Q6 ini ditanyakan dari kuesioner Q1 sampai Q17, pertanyaan mana skala cukup setujunya yang paling banyak. Jadi jika kita lihat sama seperti yang sebelumnya Q5 dan Q4, dia menanya dari Q1 sampai Q17. Pertanyaan mana yang pilihan skalanya skala cukup setuju paling tinggi. Jadi kita tinggal mengubah yang dari cukup setuju atau setuju tadi menjadi cukup setuju. Sehingga yang dibaca hanya skala yang cukup setuju. Bisa kita lihat grafiknya ada di sini. Yang paling banyak skala cukup setujunya ialah pada pertanyaan Q9 dengan jumlah 8 dan persennya ialah 7,1. Selanjutnya pada Q7 saya disuruh untuk membaca sama seperti sebelumnya, namun yang ditanya adalah tidak setuju. Jadi kita mengganti yang cukup setuju menjadi tidak setuju. Di sini dia akan menunjukkan grafiknya. Jadi grafik yang paling tidak setuju ialah Q12 dengan jumlah 3 dan sebanyak 2,7%. Di pertanyaan 8 itu sama seperti pertanyaan di nomor 7, sehingga jawabannya juga pasti sama, Q12, 3 dan 2,7. Selanjutnya di Q9 dia menanyakan sangat tidak setuju atau STS dari Q1 sampai Q17. Jadi kita tinggal mengganti yang dari cukup yang tidak setuju menjadi sangat tidak setuju, dan dia akan menunjukkan skalanya. Jadi kita lihat di sini dia menunjukkan pertanyaan yang tidak setuju. Sangat tidak setuju. Lalu dia juga menyuruh untuk menyertakan jumlah dan persen. Jadi karena pertanyaan sangat tidak setuju lebih dari satu, ada lebih dari satu pertanyaan yang memiliki persen yang sama, sehingga dia menghasilkan 4 grafik batang. Dapat dilihat pada gambar ini, grafik ini. Jadi jawabannya ialah Q1 dengan 0,9, Q2, Q3, dan Q11 dengan persen yang sama. Di Q10 pertanyaannya ialah jika skala skor untuk masing-masing skala adalah 6, 5, 4, 3, 2, 1, untuk sangat setuju, setuju, cukup setuju, cukup tidak setuju, sangat sangat tidak setuju, berapa skor rata-rata keseluruhan pertanyaan? Jadi kita di sini mencari skor rata-rata dengan menggunakan skala skor yang ada di situ. Jadi untuk menghitung rata-ratanya, kita pastinya menjumlahkan semua lalu dibagi dengan jumlah data yang ada, sehingga didapatkan bahwa rata-ratanya adalah 4,8. Jadi jawabannya ialah 4,8. Selanjutnya jika skalanya diubah, skalanya 6, 5, 4, 3. Oh, skalanya tetap. Namun pada kuesionernya dari pertanyaan Q1 sampai Q17, pertanyaan mana yang memiliki skor rata-rata tertinggi? Berarti dari sini bisa kita tahu bahwa yang bisa saja yang sangat-sangat setuju paling tinggi, yang memiliki sangat-sangat setuju paling tinggi. Namun itu tergantung juga dengan bagaimana seberapa banyak sangat setujunya pada grafik tersebut, pada
pertanyaan tersebut. Jadi bisa kita lihat nanti mana yang paling tinggi. Dan yang paling tinggi adalah Q5 dengan skor 4,95. Jadi skor rata-rata tertinggi terdapat pada pertanyaan yang kelima. Selanjutnya di pertanyaan Q12, jika skala skor untuk masing-masing skala adalah 6, 5, 4, 3, 2, 1, maka pada kuesioner dari pertanyaan Q1 sampai Q17, pertanyaan mana yang memiliki skor rata-rata terendah? Berarti di sini yang memiliki mungkin yang sangat tidak setuju paling banyak, karena sangat tidak setuju memiliki jumlah skor paling sedikit. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa yang paling sedikit ialah Q12 dengan skornya 4,59. Dan kita masuk ke pertanyaan terakhir, jika skala dikategorikan menjadi positif, sangat setuju dan setuju itu positif, jika netral itu cukup setuju, dan negatif itu cukup tidak setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Jadi kita menghitung jumlah responden dan persentase masing-masing kategori. Jadi kita lihat positifnya berapa, netralnya berapa, dan negatifnya juga berapa. Dapat dilihat dari perhitungan semuanya yang menggabungkan yang cukup setuju di bagian sini, tidak setuju bagian yang tidak setuju itu bagian merah, yang setuju bagian eh, biru, dan cukup setuju itu bagian hijau. Seperti itu. Maka ditampilkan pie chart seperti ini. Baik, sekian analisis dari Praktikum 2 dari saya. Terima kasih.